Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing beribadah saat hari ini. Saat ini kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau membawa persembahan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Dia. Kita rindu supaya Tuhan, kita rindu supaya Allah Bapa kita bisa menikmati keberadaan kita dan kita pun bisa menikmati kehadirannya. Mengucap syukur untuk segala kebaikannya. Orang-orang yang rohani, mereka memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sekalipun mata jasmani kita melihat dan mengalami segala kesulitan dan tantangan, tetapi barang siapa yang percaya, barang siapa yang beriman bahwa Allah ada, dia akan memautkan hatinya kepada Tuhan. Dia akan memautkan hatinya untuk tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi siang hari ini kami bersama anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami datang untuk memuji menyembah Engkau. Kami datang mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami datang untuk memperingati hari kemenangan, hari di mana Yesus Kristus dibangkitkan. Setiap hari Minggu kami merayakannya ya Tuhan. Setiap hari pertama di dalam minggu itu adalah mengingat hari kemerdekaan kami. Hari kemerdekaan kami dari dosa, maut, dari kutuk, dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau datang dengan sukacita. Roh Kudus mampukan kami Tuhan, bahwa kami di dalam penyembahan kepada Bapa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala ciptaan-Mu memuji menyembah Engkau. Firman Tuhan berkata bahwa dari Yesus Kristus, dari firman itulah keluar segala ciptaan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu dijadikannya untuk menjadi kesukaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah keberadaan kami ada untuk menjadi kesukaan bagi-Mu. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian kita, katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh
menjadikan. Tidak ada satupun yang tidak menyaksikan betapa besar dan dahsyat Allah kami. Yang melalui firman-Nya Dia menjadikan segala yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita bawa di Allah Maha Besar, amin. Kau terbesar dan mulia, perbuatanmu Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji,
terus memuji Allah kita. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua sukacita dari surga yang Tuhan taruh di dalam manusia batinnya kami. Sekalipun manusia jasmani kami melihat banyak kesuraman, ketidakpastian, tetapi di dalam manusia batinnya kami berkata, Allah kami mengizinkan segala sesuatu. Allah kami merancangkan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah dunia ini, di luar pengetahuan Allah kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau tidak berhenti merancangkan yang baik bagi kami. Engkau tidak berhenti mengerjakan kesempurnaan yang Engkau janjikan di dalam Kristus bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berharap, kami melihat, memandang wajah-Mu di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kenapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
untuk kasih kemurahan-Mu yang Engkau so nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada hari ini kami merasakan selalu perlindungan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk keberadaan kami, di mana pada hari ini kami mengingat tentang kemenangan-kemenangan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya pada hari-hari terakhir ini. Kami percaya Tuhan tidak berhenti mengajari kami banyak hal. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Dan sambil melihat dan mengalami keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mengajar kami untuk hal-hal yang indah yang Engkau ingin kami ketahui. Oleh sebab itu Bapa, pada hari ini seluruh kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami mau belajar tentang apa yang Engkau mau kami tahu, apa yang Engkau mau kami ketahui, apa yang Engkau mau kami simpan di dalam hati kami untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari yang sukar ini. Tuhan tolong kami, firman-Mu berkuasa membaharui manusia batinia kami, sehingga kami terus dibaharui dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya menyapa kepada kita semua, Shalom. Baik kita yang ada di sini maupun seluruh kita yang ada di rumah masing-masing, kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus itu tetap menyertai kita sampai pada hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa semua peristiwa yang terjadi, khususnya hal-hal yang bersifat sukar, persoalan-persoalan hidup, khususnya persoalan-persoalan yang berat, ya, masalah-masalah yang boleh saya katakan yang kritis, yang seringkali kita alami, khususnya pada hari-hari ini. Saya percaya Tuhan sementara mengajari kita banyak hal. Ada sesuatu atau ada hal-hal yang perlu Tuhan mau kita belajar. Ya. Kalau kita pelajari dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dalam kitab Injil, maka ada banyak peristiwa-peristiwa di mana Tuhan mengajari mereka. Baik mengajari mereka secara langsung, ya, atau secara tidak langsung melalui perumpamaan-perumpamaan. Mari saudara-saudara, saya rindu kita mempelajari topik ini, hal ini, ya, di dalam kitab Markus pasal 11. Ada satu peristiwa di sini yang kita perlu pelajari, ya, berkaitan dengan peristiwa yang kita alami pada hari-hari ini. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Ya, 12, 13 dan 14. Judulnya kisah ini adalah Yesus mengutuk pohon ara. 23. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Adapun perkataan Tuhan Yesus kepada pohon ini, supaya pohon ini jangan lagi menghasilkan buah dan
Tidak ada orang yang makan buah dari pohon itu selama-lamanya. Maksudnya adalah pohon itu menjadi kering. Ya, pohon itu mati. Karena di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, maksudnya lewat ya, melintasi yang dimana pohon arah itu tumbuh, mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Dan peristiwa yang terjadi itu ya, membuat Petrus bertanya kepada atau mengatakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, khususnya menjawab pada Petrus, menanggapi pernyataan Petrus. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari peristiwa tentang pohon arah ini, kita percaya Tuhan Yesus memiliki maksud tertentu, khususnya kepada pengikut-pengikutnya, secara khusus kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada seluruh pengikut-pengikut Yesus Kristus sampai pada hari ini. Tidak ada peristiwa yang lewat begitu saja. Kita percaya semua peristiwa yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada waktu Yesus Kristus bersama murid-muridnya, pada waktu Yesus Kristus melayani di tengah muka bumi ini, semua ada maksud, ada hal yang perlu kita pelajari. Dan Tuhan lagi mengajari kita banyak hal melalui peristiwa-peristiwa ini. Dan tentu saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini, di mana seluruh dunia ya merasakan dampak dari COVID-19 ini, saya percaya Tuhan lagi mengajar gereja, umat Tuhan, melalui peristiwa ini. Sebelum kita akan lanjut sampai ke sana, kita perhatikan dulu secara konteks bahwa pohon ara kalau di Israel itu biasanya dia menghasilkan buah berbarengan, maksudnya bersama-sama dengan munculnya daun. Ya. Pohon ara pada umum yang terdapat di Israel, ciri khas pohon ini adalah buah dan daunnya muncul bersama-sama. Atau bahkan kadang-kadang buahnya dulu muncul baru daunnya. Artinya biarpun suasana pada waktu itu, bulan pada waktu itu, waktu pada waktu itu, di mana belum musim berbuah, tetapi kalau ada daun, kemungkinan besar ada buahnya. Kalau ada daun, kemungkinan besar ada buahnya. Itu yang terjadi. Kita kok merasa heran kalau kita membaca sepintas, kenapa Tuhan begitu begitu tegas memperlakukan pohon ara ini. Tentu pohon ara ini bukan hanya digambarkan sebagai satu pohon yang kalau contohnya kita percaya Yesus Kristus bisa membuat mujizat, pohon ara ini bisa mati kering dari daun sampai ke akar-akarnya, kuasanya tetap sama.
kuasanya bisa berlaku pada pohon ini kalau dia tidak berbuah, Tuhan bisa membuat pohon ini bisa berbuah. Tentu Tuhan punya rencana, punya maksud di balik peristiwa ini tentang pohon ara ini. Dan ini ada hubungannya juga dengan perikop setelah kejadian pohon ara ini. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia itu mendapati di seluruh halaman bait Allah, ya, di pelataran bait Allah itu terjadi banyak orang berjual beli, banyak aktivitas yang tidak menunjukkan bahwa bait Allah itu adalah rumah doa, sehingga yang dilakukan Yesus Kristus adalah menyucikan bait Allah, membersihkan bait Allah. Dan ini peristiwa adalah penyucian bait Allah yang kedua. Yang pertama itu adalah waktu pertama awal-awal pelayanan Yesus. Yang kedua ini adalah akhir-akhir pelayanan Yesus. Di mana setelah peristiwa pembersihan bait Allah yang pertama, bersih sementara waktu, kotor lagi. Kemudian lanjut lagi aktivitas-aktivitas yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aktivitas-aktivitas seperti sarang penyamun. Menjadikan bait Allah seperti sarang penyamun, kotor. Tidak seperti maksud bait Allah itu didirikan di atas gunung oleh Salomo, ya. Apa pelajaran yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya berkaitan dengan pohon ara ini? Kita tahu bahwa pohon ara dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ini menunjuk Israel, bangsa Israel. Dan adalah satu kerinduan Tuhan atas bangsa ini, supaya bangsa Israel menjadi pohon ara yang menghasilkan buah, yang bisa dinikmati. Setelah turunnya hukum Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan menuntut bangsa Israel ini menjadi bangsa yang menghasilkan buah. Buah itu bukan hanya bisa dinikmati oleh Tuhan, tapi buah itu dinikmati oleh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mengenal Tuhan melalui bangsa ini. Makanya itulah alasan Tuhan mengistimewakan bangsa Israel. Tuhan memberikan fasilitas-fasilitas atas bangsa ini. Tuhan memberikan banyak hal kepada bangsa ini, lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Sekalipun bangsa-bangsa yang lain bisa lebih banyak, lebih besar, lebih kuat, ya, tetapi kalau berbicara tentang bangsa yang istimewa di muka bumi ini menunjuk kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Makanya saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan sendiri yang datang menjumpai pohon ara ini, menemui pohon ara ini, yang harusnya bukan hanya dilihatnya daun, ditemukannya buah atas pohon ini. Dan buah ini bisa dinikmati, ada bukti bahwa buah ini memang dinikmati baik oleh Tuhan sang penanam pohon ini, pemilik pohon ini, maupun bangsa-bangsa, ya khususnya bangsa-bangsa yang di sekitar Israel, bisa menikmati keberadaan bangsa ini. Melalui bangsa ini, bangsa-bangsa bisa mengenal Tuhan. Suara kenabian bangsa ini bisa memperingatkan kepada bangsa-bangsa tentang hal-hal yang Tuhan perlu sampaikan kepada bangsa ini. Pada prinsipnya saudara-saudara, kedatangan Yesus pada waktu itu bukan menghukum, ya, bukan seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, kapak sudah ada di bawah pohon,
Yang kalau pohon kedapatan tidak menghasilkan buah, maka pohon itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yohanes 3 ayat 16 berkata, kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, tidak binasa. Dan memang ayat 17 berkata, Tuhan belum datang untuk menghakimi. Tuhan belum datang untuk menebang, apalagi menunjuk pohon ara ini, supaya pohon ara ini binasa, mati dari daun sampai ke akar-akarnya. Tuhan kasih kesempatan supaya pohon ini tumbuh, supaya pohon ini berkembang, menghasilkan daun dan menghasilkan buah. Dan kesempatan-kesempatan seperti ini diberikan Tuhan kepada gereja. Sekalipun kejahatan dunia begitu banyak, begitu besar, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada gereja untuk menjadi sama seperti pohon ara, bisa dinikmati oleh banyak orang. Sama seperti bangsa Israel, tujuan Tuhan menempatkan bangsa Israel di tengah-tengah muka bumi ini, supaya bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi Tuhan kecewa. Tuhan mendapati pohon ini tidak menghasilkan buah. Ya. Tuhan mendapati pohon ini tidak menghasilkan buah. Saudaraku yang kekasih, pelajaran apa yang kita perlu pelajari? Gereja perlu pelajari melalui kisah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan hingga mati. Ada dua pelajaran penting yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita gereja Tuhan hari-hari ini. Pelajaran pertama itu tentang kegagalan. Mengacu kepada kegagalan Israel, sehingga rencana Tuhan kepada Israel dialihkan kepada gereja. Ini berbicara tentang kegagalan mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak ingin Israel hanya memiliki daun. Ya. Tuhan tidak inginkan akar-akar dari pohon ara ini yang harusnya menopang pohon ini, ya, menjadi sarana pohon ini bisa menyalurkan mineral-mineral di dalam tanah, sehingga sampai kepada daun-daun, dan daun-daun itu menghasilkan, ya, ranting-ranting menghasilkan, bisa menghasilkan buah, bukan hanya daun. Harusnya ini memberikan gambaran pada waktu Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya pada waktu itu. Akar-akar dari pohon ara ini menggambarkan tentang ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin politik bangsa Israel. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin sebagai penopang, sebagai akar bagi pohon ara ini. Dan Tuhan Yesus dalam kitab Injil mengecam ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Karena apa? Mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai penopang. Kenapa ini ada hubungannya dengan bait Allah disucikan? Di atas semua peristiwa yang terjadi secara lahiriah pada waktu itu, Tuhan Yesus sementara mengecam pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Harusnya mereka mampu membangun spiritual bangsa Israel, mampu membangun kerohanian orang Israel, supaya mereka bukan hanya sekedar satu bangsa secara lahiriah, tapi memenuhi maksud tujuan Tuhan ada di muka bumi ini. Tapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga waktu Tuhan Yesus sebelum datang, Yohanes Pembaptis datang, dia memperingatkan bangsa ini. Dan peringatan Yohanes Pembaptis ini terngiang-ngiang terus. Sampai kurang lebih 3 tahun setelah peristiwa pohon ara ini dikutuk Tuhan. Ini terus terngiang-ngiang di telinga bangsa Israel. Bahwa satu waktu
kapak akan memotong pohon ara ini. Dan rencana Tuhan atas bangsa-bangsa itu beralih dari bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain. Itulah gereja, itulah umat Tuhan. Barangkali saudara-saudara, secara lahiriah tidak terjadi sesuatu yang membuat Tuhan Yesus secara frontal mengutuki pohon ara ini. Di bait Allah tetap ada ibadah. Tetap ada korban yang dipersembahkan. Di bait Allah tetap ada doa yang dinaikkan. Di bait Allah tetap ada ritual-ritual yang dilaksanakan setiap hari mulai dari pagi hingga petang. Tetapi di dalam bait Allah ada praktek-praktek penyamun yang Tuhan Yesus mau kecam. Yang Tuhan Yesus datang sendiri melihat keberadaan bait Allah. Dan rupanya bait Allah ini perlu dibersihkan. Hingga hari ini gereja Tuhan perlu dibersihkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang datang memeriksa miliknya. Itulah gereja Tuhan, itulah kita. Jangan sampai kita bangga sebagai pohon arahnya Tuhan. Tetapi kebanggaan kita hanya sekedar melihat daun-daunnya saja. Mata kita bukan harus seperti mata biasa melihat situasi ini. Kalau kita melihat gereja di mana-mana, gereja yang begitu besar, gereja yang bagus-bagus, di dalamnya diatur segala sesuatu yang membuat kita terheran-heran, bahkan terkagum-kagum melihat karya manusia membangun secara fisik bait Allah seperti yang terjadi yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Murid-murid Tuhan Yesus berkata, lihatlah kemegahan bait Allah ini. Ya, batu-batunya begitu indah dibuat, tersusun rapi dari bawah sampai ke atas. Tuhan bilang, kalau bait Allah tidak melakukan fungsinya sebagai rumah doa, maka saya mau katakan, tidak ada batu yang akan berdiri atas batu yang lain. Akan diruntuhkan. Dan ini tragis saudaraku. Jangan sampai peristiwa yang terjadi lebih 2000 tahun yang lalu, maknanya terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan pada hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Jangan kita bangga kita punya gereja besar. Jangan kita hanya terkagum-kagum. Kita melihat jumlah jemaat pengikut gereja sebagai anggota yang terdaftar itu begitu banyak. Padahal kesannya itu, menurut pemandangan Tuhan, itu hanya sekedar daun-daun saja. Tidak ada gunanya. Karena Petrus katakan daun-daun itu, bunga-bunga itu akan gugur. Bukan itu kebanggaan yang dilihat Tuhan. Tuhan mau gereja Tuhan akhir zaman ini menghasilkan buah. Apa buah yang Tuhan mau hasilkan? Yohanes Pembaptis bilang buah pertobatan. Tuhan Yesus katakan buah yang tetap. Itulah jiwa-jiwa dan karakter Kristus. Galatia pasal 5 ayat 22. Buah apa yang tetap? Itulah yang Tuhan mau supaya kita hasilkan. Buah rohani, sifat Kristus. Kiranya masa-masa yang sukar ini mengingatkan kita sebagai orang percaya miliknya Tuhan. Perhatikan buah yang harusnya engkau hasilkan di tengah-tengah muka bumi ini. Jangan sampai kita hanya menghasilkan daun-daun saja. Bisa saja daun-daun itu menggambarkan kita yang setiap hari Minggu datang ke gereja, tapi tidak menghasilkan dampak apa-apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus datang pada kali yang pertama lebih 2000 tahun yang lalu. Memang kata Yohanes 3 ayat 17, Tuhan datang belum menghukum, belum memotong. Sepertinya ada yang mengingatkan Tuhan tentang kalau ada tanaman yang belum menghasilkan,
Maka Tuhan atau pekerja yang bertanggung jawab atas tanaman itu bilang, jangan dulu dipotong, jangan dulu ditebang. Ya, tunggulah sedikit waktu. Tetapi saudaraku, saya mau beritahukan, akan datang masanya Tuhan datang sebagai hakim. Dia akan bersihkan semua yang tidak berbuah, akan ada di tempatnya semestinya. Di tempat pembakaran. Dan ini saudara-saudara, gambarannya sangat mengerikan. Gereja jangan puas dengan menghasilkan daun. Ya, jangan puas dengan menghasilkan daun. Kita bukan, gereja bukan seperti showroom, ya, hanya menampilkan yang indah-indah. Gereja harus ada fungsinya di muka bumi ini. Harusnya keadaan kita sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini, ya, COVID-19, dampak ini masih terasa sampai pada hari ini. Kemarin saya baca berita di Sumatera Utara, kasus baru itu 22, tertinggi dari semua hari-hari pada waktu COVID-19 ini melanda seluruh Indonesia. Paling tinggi 22 orang kena, masuk zona merah. Keadaan kita berkaitan dengan hal ini, harusnya kita menangkap apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita gerejanya. Dia datang, kita tidak lihat dia datang, tapi dia datang melalui peristiwa-peristiwa kehidupan, di mana Tuhan mau mengajar kita sesuatu yang Dia menginginkan supaya kita lakukan. Dia inginkan supaya kita hasilkan. Pelajaran yang pertama melalui peristiwa pohon ara ini, Tuhan mencari buah. Jangan gagal menghasilkan buah. Ya, jangan gagal menghasilkan buah. Apalagi sekarang saudara-saudara, apalagi yang mau kita banggakan. Gereja besar, apalagi? Nggak bisa kita membanggakan itu. Daun-daunnya itu. Ya. Itu hanya sarana saja supaya nanti satu waktu daun-daun ini bisa menghasilkan buah. Sarana saja. Apa yang kita banggakan? Keindahan dunia. Keindahan dunia sekarang semakin pudar warnanya. Kita membayangkan saudara-saudara, ya, daerah-daerah kota-kota yang dikatakan kota yang sangat indah. Boleh katakan kota yang tidak pernah tidur. Khususnya kota perjudian. Salah satu negara bagian di Amerika itu ada namanya kota Las Vegas. Kota yang digambarkan satu keindahan. Tidak pernah tertidur kota ini. Beberapa hari yang lalu saya membaca di Tikom, Keluaran Indonesia, menggambarkan kota Las Vegas ini sama seperti kota mati. Sunyi sepi, gemerlapannya tidak lagi kelihatan, semakin memudar. Harusnya kita mulai sadar. Tuhan naik ke atas gunung dan menemukan bait Allah. Dia mau bait Allah dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Gunung yang tempat Tuhan Yesus naik dan memandang keindahan dunia mengingatkan kita, keindahan dunia ini semakin pudar warnanya. Yang Tuhan mau cari gereja yang dibersihkan Tuhan, yang menghasilkan buah-buah yang baik. Yang kedua, Tuhan mau mengajarkan gereja tentang iman. Berkaitan dengan pohon ara, pelajaran yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada gereja, Tuhan mau supaya kita tidak gagal. Gagal apa? Gagal menghasilkan buah. Seperti siapa? Seperti pohon ara Israel. Gereja sebagai pohon ara seperti Israel tidak boleh gagal.
menghasilkan buah. Tuhan menggunakan begitu banyak instrumen supaya gereja menghasilkan buah, termasuk COVID-19 ini instrumen Tuhan supaya kita teringat bukan daun tapi buah. Bukan daun tapi buah. Apa buahnya? Seperti yang saya katakan tadi, buah itu adalah karakter Kristus. Galati pasal 5 ayat 22. Buah itu apa? Pertobatan seperti kata Yohanes Pembaptis. Buah itu apa? Jiwa-jiwa seperti kata Tuhan Yesus. Buah yang tetap yang kita akan hasilkan di muka bumi ini dan akan bertahan kita pertanggungjawabkan di kerajaan surga. Buah yang tetap, buah kekal. Tuhan mau menuntut itu dihasilkan di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Yang kedua, Tuhan mengajarkan tentang pohon ara ini mengenai iman. Yesus menggunakan mujizat mematikan, mengutuk pohon ara ini. Dan Tuhan mengajarkan Petrus dan murid-muridnya tentang iman. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, percayalah Petrus. Jangan terkejut melihat sebatang pohon ara yang menjadi kering karena aku kutuk. Itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi jika engkau beriman kepada Tuhan Allah. Jika engkau tahu bagaimana mempercayai Dia, bagaimana menggunakan kuasa yang ada di dalammu, maka apa yang kau bisa lakukan lebih daripada mengutuk pohon ara ini. Gunung pun bisa kau katakan tercampak ke dalam laut. Kalau engkau percaya, itu akan terjadi. Tentu ini suatu janji yang luar biasa. Karena kalau berbicara gunung, jangan saudara menganggap gunung itu seperti gunung Sinabung ya. Kalau di Manado itu namanya gunung Soputan, yang sering kali bereaksi begitu. Bukan. Bukan itu yang maksud Tuhan gunung bisa diratakan. Maksudnya mujizat tentang gunung bisa dicampakkan ke dalam laut. Bukan itu. Karena itu bisa dibuat manusia, saudara. Dari sepanjang sejarah umat manusia di bumi ini, berapa banyak gunung yang sudah rata oleh teknologi manusia. Di Indonesia, saudara-saudara, yang ada di Tembagapura itu gunung. Tapi bukan cuma diratakan, digali sampai habis. Sampai ada satu gereja yang terdalam di muka bumi ini. Itulah gereja yang ada di Tembagapura, karena ada di bawah ribuan di bawah permukaan laut, ribuan meter. Itu bukan gunung begitu yang maksud Tuhan, yang ada batu-batu, ada pohon-pohon, ada debu dan lain sebagainya yang kadang-kadang meletus. Bukan itu. Dalam Alkitab, gunung berbicara tentang hal-hal yang menghalangi. Dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama, Tuhan mengajari bangsa Israel tentang gunung. Itu berbicara tentang hal-hal yang membuat bangsa Israel tidak punya kemajuan. Tidak ada kemajuan. Sama seperti kalau dikaitkan dengan pohon ara ini, hal-hal yang menghalangi orang Kristen untuk tidak menghasilkan buah, itulah gunung. Di mana kita harus menaklukkan gunung itu, supaya satu waktu apa yang Tuhan inginkan dari kita bisa hasilkan, kita bisa capai, kita bisa dapatkan, dan itulah Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang, asal kamu percaya, kamu bisa melakukan itu. Pertanyaannya, ada orang bertanya begini, bukankah janji itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu? Dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus berkata begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu kalimat yang berulang-ulang Tuhan Yesus sampaikan dalam kitab Injil. Dan itu bukan menunjuk, ya. Itu bukan menunjuk kepada seseorang
atau sekelompok orang dalam satu peristiwa atau dalam satu waktu. Bukan. Itu menunjuk kepada semua dalam segala waktu. Aku berkata kepadamu. Menunjukkan kebenaran yang tidak berubah. Menunjukkan kebenaran yang tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat, dan oleh oknum tertentu. Semua yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu berlaku kalimat ini. Aku berkata kepadamu. Kepada siapa? Kepada murid-murid Tuhan Yesus. Siapa murid-murid Tuhan Yesus? 12 murid itu. Dan termasuk kita yang ada sekarang ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Barang siapa percaya, barang siapa ini menunjuk kepada semua. Sama seperti Yohanes 13, Yohanes 6 ayat Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa itu menunjuk saya dan saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus. Mujizat gunung yang dipindah. Ini berbicara tentang sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Kalau gunung bisa pindah, manusia bisa kerjakan. Bukit bisa pindah seperti ini, manusia bisa kerjakan di atas kita ini. Bukit bisa rata itu nanti. Sama seperti kalau berbicara tentang mujizat hanya Tuhan yang bisa kerjakan, seperti yang saya alami. Ya. Bulan Oktober tahun 2019, dokter spesialis saraf bilang biasanya orang yang sakit begini pasien saya mati. Puji Tuhan saya tidak mati. Saya sembuh. Biasanya orang yang kalau sakit ini ada gejala sisanya entah apa. Puji Tuhan saya sempurna sembuh. Tidak ada gejala sisa apapun. Tidak ada gejala sisa apapun. Bahkan saya rasakan saya semakin sehat. Saya aminkan kata kawan saya kemarin waktu saya pagi-pagi olahraga di Taman Bunga, dia bilang begini, Bapak ini seperti burung Raja Wali. Saya bilang, amin Pak, terima kasih. Maksudnya burung Raja Wali apa? Pengalaman burung Raja Wali, dia pernah mengalami yang namanya rontok bulu. Disembunyikan selama beberapa waktu dalam tak berdaya. Setelah itu dia bangkit dan menjadi mudah, menjadi sehat, menjadi kuat kembali. Ya, bahkan lebih daripada waktu dia tahap pertama dulu muda. Saya itu. Artinya gini, kalau umur saya waktu sakit 46 tahun, masih saya 46 tahun yang lagi saya hidup. Kurang lebih 90 tahun lagi saya akan bertahan hidup. Itu saya aminkan. Saudaraku yang kasih, itu mujizat. Mujizat adalah suatu kejadian di luar kekuatan manusia. Hanya Allah yang mampu melakukan. Kalau kita bertanya, apakah Allah mampu melakukan memindahkan gunung? Tentu kita bilang, dia sanggup. Dia lebih daripada sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Bukan pertanyaan itu yang Tuhan mau kita tanyakan atau kita mengerti. Pertanyaannya gini, apakah kamu sanggup memindahkan gunung? Apakah kamu sanggup memindahkan gunung? Tuhan bilang, Tuhan janji, kamu sanggup. Asal apa? Asal kamu percaya. Hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pada hari-hari ini, supaya kita tetap memiliki iman yang memindahkan gunung. Katakan amin. Gunung apa yang sulit dipindah? Di dalam kehidupan orang percaya, sama seperti Tuhan Yesus naik ke atas gunung, dia bertemu dengan bait Allah. Dan dia menyucikan bait Allah karena kekotoran, kenajisan. Tempat yang seperti sarang penyamun, itulah yang seringkali menghalangi orang percaya untuk menghasilkan buah. Sama seperti di Matius pasal 4, Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan memperlihatkan seluruh keindahan dunia ini. Keindahan dunia ini sama seperti gunung yang sulit ditaklukkan. Kita dulunya bisa rendah hati, kita dulunya bisa cinta Tuhan,
Waktu miskin kita betul-betul setia memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Tapi setelah kuda kaya, kekayaan itu seperti gunung yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ingat saudara-saudara, semua kita akan berhadapan dengan gunung. Dan Tuhan mau gunung itu bukan cuma kita lihat-lihat, sambil kita geleng-geleng kepala, aduh sulit sekali taklukkan gunung ini. Tuhan bilang taklukkan. Atau Yohanes pasal 2 ayat 16 bilang, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itulah gunung-gunung yang harusnya kita taklukkan. Kita dikasih Tuhan fasilitas untuk menaklukkan gunung. Jangan sudah bilang, jadi apa yang kita bisa lakukan untuk meratakan gunung ini? Teknologi apa yang kita perlukan untuk bisa memindahkan gunung ini? Saudaraku yang kekasih, orang Kristen memiliki fasilitas. Yang pertama fasilitasnya adalah kuat kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Itulah Roh Kudus. Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita memindahkan gunung, tapi kita tidak dikasih kemampuan untuk memindahkan gunung. Tidak mungkin. Satu ketika Tuhan berhadapan dengan seorang yang mati tangannya sebelah, Tuhan Yesus bilang, luruskan tanganmu, angkat. Kalau dia itu orang pada umumnya, orang Kristen seperti kita sekarang, kita bilang, memang enggak kau tengok ini, enggak bisa terangkat loh. Tuhan memerintahkan sesuatu dan dia memberikan kapasitas untuk kita memindahkan itu. Tuhan bilang kepada Lazarus waktu pintu kubur, ya, batunya sudah digolekkan terbuka. Tuhan bilang begini, Lazarus keluar. Banyak orang di sekitar kubur itu kan bilang tidak akan keluar itu, tidak akan keluar itu. Tapi saudaraku, kenyataan membuktikan Lazarus yang sudah 4 hari mati keluar dia. Artinya apa? Setiap perintah Tuhan untuk kita lakukan, Tuhan kasih kemampuan untuk kita melakukannya, mampu melakukannya. Katakan amin. Tuhan kasih kapasitas kita untuk mampu menyelesaikan apa yang Tuhan suruh untuk kita selesaikan. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita akan bertanya, mana mungkin semua bangsa bisa menjadi murid Tuhan? Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Artinya apa? Kuasaku menyertai kamu, mujizat menyertai kamu. Kamu akan mampu menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita diberikan kemampuan itu. Kuasa itu ada di dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan saya bilang gunung ini besar. Kebiasaan ini sudah melekat dan mendasar dalam hidupku. Tidak mampu aku bisa tanggalkan. Tidak mampu aku bisa singkirkan. Tidak mampu aku buang ke laut. Ingat saudaraku, kita memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan itu. Apa itu? 1, Roh Kudus. Yang kedua, firman Allah. Bisa saja iblis menghalang-halangi seperti gunung untuk kita maju, untuk kita bertumbuh, untuk kita menghasilkan buah. Tapi ingat, kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari kuasa itu. Kuasa di dunia ini. Dan kita harus gunakan kuasa itu. Kuasa apa? Yang pertama kuasa Roh Kudus. Yang kedua kuasa firman. Tuhan Yesus juga menyinggung tentang peristiwa pohon ara ini. Kuasa doa. Tuhan Yesus juga menyinggung di dalam peristiwa pohon ara ini. Kuasa perkataan iman. Inilah fasilitas-fasilitas yang dikasih Tuhan kepada orang percaya. Supaya kita mampu menaklukkan gunung yang menghalangi kita untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan khawatir saudara.
Jangan sudah berpikir bahwa kita tidak berdaya. Tidak, sebagai orang Kristen, kita seperti orang Israel. Diberikan kapasitas untuk menjadi saksi. Untuk menjadi berkat. Untuk menghasilkan buah. Sejak kita pelajari perjanjian lama, khususnya berkaitan dengan keturunan Abraham ini, yaitu Israel. Apa yang tidak bisa ditaklukkan Israel? Mereka keluar dari Mesir sebagai budak, tapi mampu menaklukkan tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang ditaklukkan bahkan dijanjikan Tuhan lebih besar dari tanah Israel sekarang, saudara. Sampai di perbatasan Iran dan Irak, itu janji Tuhan pada bangsa Israel. Tapi yang ditaklukkan oleh Yosua tidak seperti sebesar itu. Tuhan memberikan kapasitas kepada kita. Gunung-gunung seringkali adalah keindahan dunia. Dan kita berjuang untuk itu. Bagaimana menaklukkannya. Dulu waktu akhir tahun lalu, waktu mata saya tidak bisa melihat apa yang indah di dunia ini. Tak ada. Tak ada lagi kebanggaan dalam kapasitas diri saya sebelum saya sakit yang saya banggakan. Tak ada. Dalam kurang lebih 2 bulan mata saya mulai pulih. Angkat handphone saya sudah kasih sama istri saya. Ada lagi yang indah. Sekarang sudah mata saya sudah terang. 2-3 hari yang lalu saya bilang, Mak, saya mau jalan-jalan mau ke kota. Apa? Mau ngapain? Mau lihat-lihat handphone. Langsung protes istri saya. Ingat waktu Bapak sakit loh. Nah, ada yang indah di dunia ini. Renungkan sejenak itu. Akhirnya dalam hitungan detik saya bilang, tidak jadi. Tidak jadi. Taklukkan itu. Jangan bilang aku tidak bisa. Ini sudah kebiasaan lamaku. Tuhan bilang, asalkan kamu percaya kepada Allah, maka gunung-gunung ini mampu kau taklukkan. Kamu diberikan kemampuan untuk menaklukkan gunung. Dan itu janji yang luar biasa. Ya, saudaraku yang kekasih, segala sesuatu bagi orang percaya itu mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Khususnya apa? Segala sesuatu yang menghalangi kita, mungkin kita taklukkan. Asalkan tujuan kita ada kemajuan untuk melayani Tuhan. Kita ada kemajuan untuk hidup di dalam Tuhan. Kita ada kemajuan secara rohani. Membangun yang namanya bait suci di atas gunung. Supaya melalui kita orang lain bisa melihat Tuhan yang luar biasa. Sebagai juru selamat yang sangat kita kasih. Tuhanlah yang menyiapkan sumber daya surgawi bagi kita untuk melakukan itu. Dan saya sudah sampaikan tadi, sumber daya surgawi yang membuat kita mampu menaklukkan gunung, meratakan gunung, seperti yang digambarkan Tuhan membuang gunung ke dalam laut, adalah satu, Roh Kudus, firman Allah, doa dan puasa, perkataan-perkataan iman. Itulah sumber daya surgawi yang diberikan kepada kita orang-orang pilihan Tuhan sebagai pohon arahnya Tuhan gereja. Yang menyucikan kita. Yang membersihkan bait suci kita. Bait sucinya ini supaya satu waktu dia datang pada kali yang kedua sebagai mempelai pria surga mendapati miliknya ini benar-benar menghasilkan buah, menyenangkan. Kalau Tuhan datang mencari buah, itu tujuannya supaya dia dipuaskan dengan apa yang kita hasilkan. Ya, kita sebagai pohon arahnya Tuhan, sebagai Israel rohani, kita harus mengerti Tuhan punya mau apa. Ya.
Tuhan punya mau bukan kebanggaan seperti yang ditunjukkan oleh murid-muridnya. Lihatlah bait Allah ini. Begitu megah, begitu indah. Bukan itu yang Tuhan mau bait Allah hidup kita. Didandani, terus didandani, dibaharui. Manusia batinia kita terus dibangun. Bait suci ini terus dibersihkan. Supaya satu waktu dia datang kembali, dia mendapati mempelai perempuannya suci, cemerlang, indah, tak ada cacat, celah, kerut, sekecil apapun. Dan Tuhan akan gunakan sumber daya sorgawi ini untuk membersihkan saya dan saudara. Ya. Mampukah kita menaklukkan gunung? Supaya kita mendapatkan kemajuan, menghasilkan buah bagi Tuhan. Tuhan pernah berjanji, kalau engkau percaya kepada Tuhan dan menggunakan fasilitas sorgawi yang dikasih, kamu akan mampu menaklukkan gunung. Keadaan yang sukar hari-hari ini bukan gunung, bukan. Malah sebagai satu peristiwa di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Mengingatkan kita orang Kristen supaya kita jangan terpesona dengan dunia ini. Harusnya mengingatkan kita bahwa keindahan dunia ini harus kita taklukkan supaya kita tidak terikat oleh itu, supaya kita tidak terhalang membangun spiritual yang berakar kokoh. Mengingatkan kita bahwa yang kelihatan indah akan pudar. Ya, Tuhan sementara membersihkan gerejanya hari-hari ini. Melalui COVID-19, Tuhan sementara membersihkan gereja. Supaya satu waktu gereja menghasilkan buah-buah yang manis. Untuk dinikmati Tuhan dan dinikmati oleh dunia. Supaya miliknya semakin kudus dan siap dijemput oleh Tuhan sang pemilik hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita tutup Alkitab kita. Renungkan sejenak firman. Pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita supaya kita ngerti. Yang pertama, jangan gagal kita menghasilkan buah. Ya. Tuhan sudah kasih kita kemampuan, fasilitas. Yang kedua, bagaimana cara kita menaklukkan gunung? Iman. Dan iman itu adalah salah satu fasilitas yang Tuhan kasih. Melalui firman Allah, melalui Roh Kudus, melalui perkataan-perkataan, dan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Yang melalui setiap peristiwa Engkau mengajari kami banyak hal. Khususnya pada hari ini Engkau mengajari kami supaya kami tidak boleh gagal seperti Israel pohon ara yang pertama. Mereka gagal menghasilkan buah. Mereka menyambut Engkau di Yerusalem, tetapi menyambut Engkau untuk menolak Engkau. Dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini mengingatkan kami supaya kami menaklukkan gunung dengan iman. Kami percaya bahwa masa yang sukar sekarang ini bukanlah gunung yang harus kami taklukkan. Ini sebagai peringatan-peringatan. Seperti kapak-kapak yang ada di akar pohon yang mengingatkan kami supaya kami tidak mencintai dunia, supaya kami tidak memandang kepada kemegahan-kemegahan dunia, karena kami percaya semua itu akan pudar warnanya, supaya kami terfokus pada sesuatu yang membangun bait suci kami secara pribadi, supaya satu waktu Engkau datang, Kau mendapati kami bersih, kudus, dan layak untuk bersanding dengan Engkau, Sang Mempelai pria sorgawi.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memperingati kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semua.